Pemirsa, kami awali program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan informasi sebanyak 5 pelaku begal sepeda motor yang melakukan aksi pencurian sepeda motor dan membacok secara brutal terhadap seorang pengendara di Jalan Raya Bandung Barat Purwakarta akhirnya diringkus polisi. Iya, ini adalah video aksi pembegalan pemirsa. Dalam aksinya pelaku memepet, mengeluarkan senjata tajam untuk merampas barang-barang berharga milik korban. Pelaku juga tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Nah, Satreskrim Polres Cimahi selanjutnya menggerebek para pelaku. Total ada 5 pelaku pemirsa. Nah, kelima pelaku ini ternyata tak berkutik ketika ditangkap. Lokasi aksi para pelaku yakni di wilayah Padalarang di Kabupaten Bandung Barat hingga Purwakarta. Mereka kerap melakukan aksinya di wilayah-wilayah tersebut. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ada 4 orang yang tewas tertabrak kereta Fajar Utama jurusan Jakarta Cirebon di Desa Pangula Selatan di Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Videonya bahkan sempat viral di media sosial. Pemirsa, peristiwa ini berawal saat ketiga korban yaitu Anita Andini 37 tahun, kemudian Ted Alfarizi 7 tahun, kemudian juga ada korban M. Ali Iksan 7 tahun ini tengah bermain di rel kereta usai berolahraga. Ketiga korban tidak menyadari saat ada kereta yang melintas di jalur berlawanan arah. Satu korban kemudian terseret hingga ke Kabupaten Subang atau sekitar lebih dari 20 km dari lokasi kejadian. Ya, ini menjadi pembelajaran perhatian sekali ya. Betul. Hati-hati jika bermain di rel kereta. Ini memang seharusnya tidak untuk dilakukan ya, adanya main atau berada di sekitar situ. Iya, jadi pembelajaran agar wilayah rel kereta ini steril harusnya, ya, tidak dijadikan tempat bermain, apalagi tempat nongkrong yang tanpa penjagaan tentunya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat-sehat aja ya. Jalan-jalan ke pasar baru sambil makan manggis. Pakainya pakai baju baru. Ada yang obral janji manis. Waduh, ngeri. Ke Singapura pakai baju biru. Cakep. Ke Jakarta pulangnya pakai baju beludru. Cakep. Sira Safira rambutnya baru. Udah kayak warga Jakarta nungguin gubernur baru. Ngeri. Mantep banget loh, makasih loh. Ya, cantik ya. Udah bagus ya, biar lebih fresh lagi. Iya, itu karena kita akan bahas soal Gubernur Jakarta yang sekarang obral janji kemana-mana. Banyak sekali janji yang disodorkan kepada warga Jakarta. Sampai bingung loh kira-kira yang mana ya, karena semua janji pasti manis dong. Betul, harus manis supaya bisa dikerubutin semut ya kan. Nah, salah satu janji manisnya adalah ingin mengubah Jakarta menjadi kota global. Ini rata-rata semua berjanjikan itu begitu ya. Tapi konsepnya beda-beda. Nah, kita akan bahas sejauh mana nih kota global Jakarta ini akan tersaji di bawah kepemimpinan ketiga calon gubernur nanti. Kita akan bahas itu di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Nah, kita buka dulu Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa dengan sejumlah informasi pilihan, di antaranya mengenai seorang balita di kota Bandung, Jawa Barat yang diduga diculik oleh orang tidak dikenal di salah satu supermarket di Jalan Cipadung di Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung. Balita itu diculik saat berada di sebuah gerobak pemulung di pinggir jalan. Kalau Anda saksikan ini pemirsa, merupakan video CCTV yang terlihat di mana seorang wanita berada di sekitar sebuah gerobak pemulung. Kemudian nampak pelaku tengah menggendong bayi itu dan juga akhirnya menjauh dari TKP. Korban merupakan anak seorang pemulung. Keamanan supermarket mengatakan pelaku dan orang tua balita ini tidak saling mengenal. Orang tua balita juga sempat diiming-imingi berbelanja di supermarket. Kasus dugaan penculikan balita 2,5 tahun ini kemudian dilaporkan ke Polsek Panyilukan.
Ya, memang harus dibuktikan ya. Jika memang ada benar proses iming-iming tadi, Betul. lalu kemudian mengambil tanpa izin begitu ya, artinya menculik, memang harus segera ditindak. Atau mungkin ada modus lain, misalnya ia melihat anak itu sendirian misalnya di gerobak, lalu merasa kasihan. Nah, itu harus diselidiki. Apa kemudian motifnya? Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini nekat menyekap seorang wanita lansia yang merupakan pemilik warung. Ya, penyekapan ini awalnya berawal saat seorang pemuda menggunakan sepeda motor. Ia datang ke warung tembakau milik korban nih untuk menumpang kamar mandi katanya. Namun saat keluar dari kamar mandi, pelaku tiba-tiba langsung menyekap dan mencekek korban. Korban sempat melakukan perlawanan, berteriak minta tolong kepada warga dan petugas kepolisian sektor Babelan yang mendapatkan laporan adanya percobaan perampokan disertai penyekapan, langsung datang ke lokasi kejadian dan memintai keterangan sejumlah saksi yang berada di sana. Pemirsa, ada yang heboh juga di media sosial yang terkait jenazah seorang anak korban tenggelam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terpaksa diantar pakai motor karena diduga tidak mendapatkan pelayanan dari pihak puskesmas setempat. Pemirsa, ini merupakan kondisi saat keluarga korban yang kesal menunggu terpaksa membawa jenazah anaknya pulang karena tidak disiapkan mobil ambulans di Parepare, Sulawesi Selatan. Jenazah sang anak ini dibawa dengan menggunakan sepeda motor. Terlihat ada ambulans, namun ambulans itu bukan diperuntukkan untuk membawa jenazah, sehingga membuat keluarga pun emosi. PJ Wali Kota Parepare mengatakan kejadian itu sebenarnya hanya salah paham, karena ambulans untuk membawa jenazah korban sebenarnya sudah dekat lokasi, namun jenazah terlanjur dibawa pihak keluarga. Ini masalah komunikasi sebenarnya yang harusnya tidak perlu terjadi. Perlu pemberitahuan informasi yang jelas begitu kepada warga mengenai peruntukan ambulans yang mana untuk mengantar jenazah, sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Pemirsa, informasi selanjutnya, hujan disertai angin kencang melanda wilayah Kota Bekasi. Angin sempat menerbangkan warung semi permanen serta merobohkan plafon salah satu ruang sekolah. Dari video amatir terlihat warung serta ruang kelas sekolah menengah atas Negeri 19 Pedurenan Mustika Jaya Kota Bekasi ini rusak diterjang angin kencang. Angin kencang itu juga berdampak kepada sejumlah fasilitas umum seperti marka penunjuk arah, lalu kabel listrik yang mengakibatkan sebagian listrik warga di sini padam. Nah, BPBD Kota Bekasi menghimbau pada masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang sekarang sedang anomali memasuki musim penghujan. Kadang panas, kadang hujan gede, kadang angin kencang. Nah, ini harus diwaspadai. Ya, dari Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, kita beralih ke Kota Palangkaraya, di mana ada 2 bangunan fasilitas pendidikan dan juga tempat ibadah di sana terbakar hebat. Dugaan api pertama kali berasal dari bangunan gereja hingga menjalar ke bangunan sekolah SMP yang berada di Jalan Tambun Bungai, Kota Palangkaraya. Petugas pemadam kebakaran pemerintah daerah dan tim relawan masyarakat ini berjibaku untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah petugas damkar bergerakkan 15 armada dan juga dibantu dengan barisan pemadam masyarakat. Pemirsa, sudah saatnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas di sekitar Jakarta ya, Jakarta Pusat. Ada rekan-rekan dari NTMC yang akan mengabarkan kepada Anda. Ada Brigadir Haikal yang akan mengabarkan. Silakan.
Ya, baik, terima kasih Alvan dan Sira, dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari kawasan Simpang Cililitan, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Simpang Cililitan, khususnya situasi arus lalu lintas dari kawasan Halim Perdana Kusuma yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika maupun Kalibata terpantau ramai cenderung tersendat. Kemudian situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang, begitupun arah sebaliknya terpantau ramai cenderung tersendat pada pagi hari ini. Kemudian situasi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Dewi Sartika maupun Kalibata yang akan menuju ke arah Cawang, Pasar Rebo, dan Halim Perdana Kusuma juga terpantau ramai cenderung tersendat pada pagi hari ini. Ketersendatan di kawasan ini memang dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kembali normal, dan kepadatan disebabkan juga sudah memasuki jam aktivitas masyarakat serta jam perkantoran bagi masyarakat. Untuk itu bagi Anda yang melewati kawasan Simpang Cililitan untuk selalu berhati-hati, dan kami himbau perhatikan batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan kami juga sering melihat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas khususnya dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, serta menggunakan trotoar sebagai jalurnya. Selain informasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cililitan ini, kami juga akan menginformasikan data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 1 kali 24 jam dari laporan IRSMS Korlantas Polri, bahwa terjadi kasus laka lantas sebanyak 200 kasus kecelakaan dengan rincian 28 meninggal dunia, 30 luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari 200 kasus laka lantas tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu selalu berhati-hati dalam berkendara, hormati pengemudi lainnya, patuh akan aturan lalu lintas, serta patuh pada rambu-rambu lalu lintas dimanapun Anda berkendara. Dan kami juga siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pagi hari ini langsung dari kawasan Simpang Cililitan. Kembali ke studio bersama Alvan dan Sira, silakan. Terima kasih Brigadir Haikal atas informasinya mengenai arus lalu lintas di Jakarta Pusat, di Cililitan ya tepatnya. Dan Jakarta pemirsa, Timur, ternyata Jakarta Timur. Baik, nah kita jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali nanti dengan informasi seputar seorang ibu kandung nih di Labuan Batu Utara di Sumatera Utara yang tega membacok leher anaknya sendiri yang masih usianya 18 hari sampai meninggal dunia. Kita akan dalami kasusnya usai jeda. Tapi sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, dipicu berebut warisan, seorang kakak kandung di Sukabumi, Jawa Barat tega menganiaya adiknya sendiri. Penganiayaan oleh Ati Suhaiti, maksud kami penganiayaan Ati Suhaiti oleh kakak kandungnya terjadi di Desa Citari, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Korban yang hendak mengaji dijerat dengan tali tambang. Korban pun melawan dibantu suaminya, namun malah terkena sabetan senjata tajam. Penganiayaan ini dipicu pelaku tidak puas dengan pembagian warisan yang didapat. Pelaku juga menuduh korban sebagai dukun santet yang telah membunuh 41 orang. Pelaku kini sudah diamankan kepolisian. Pemirsa, seorang ibu kandung di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara ini dengan tega menggorok anaknya yang masih berusia 18 hari hingga meninggal dunia. Iya, jasad bayi laki-laki ini ditemukan tewas mengenaskan pemirsa di ruang tamu rumah, tepatnya di Dusun 3 Desa Bangunrejo, Kecamatan 90. Pelaku sendiri adalah inisialnya YW. Ia merupakan ibu kandung dari korban. YW dan Wahyudi ini sebenarnya sudah dikaruniai 2 anak perempuan. Nah, korban merupakan anak ketiga, jenis kelamin laki-laki. Nah, dari keterangan pihak kepolisian, polisi Resort Labuan Batu, pelaku tega membunuh karena merasa cemburu, takut kasih sayang suami hanya tertuju pada korban, anak laki-laki yang memang diinginkan oleh sang suami ini. Karena si suami atau ayah korban memang sangat mengharapkan anak laki-laki selama ini. Ya, untuk membahas mengenai kasus ini pemirsa, kita akan dalami, kita akan coba berhubungan dengan AKP Teku Rifanda Iksan selaku Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu. Selamat pagi, Mbak Kasat. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Kasat, kami ingin tahu mengenai
awal mula kejadian ini seperti apa, Pak? Sehingga kemudian berujung pada pembunuhan terhadap si bayi ini, Pak. Ya baik, terima kasih. Kami laporkan bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 September yang lalu di Kecamatan Bangunrejo, ulangi di Kelurahan Bangunrejo, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuan Batu Utara. Ya. Jadi peristiwa ini terjadi di mana oleh pelaku yang merupakan ibu kandung daripada korban, bayi berusia 18 hari, ini menjalani rutinitasnya sehari-hari, ya, di mana setiap hari pelaku ini memandikan daripada bayinya yang masih berusia 18 hari. Kemudian sesaat setelah memandikan, ya, pelaku membawa korban di ruang tamu, tepatnya di atas matras bayi. Dan sesaat setelah itu pelaku langsung ke dapur dan mengambil satu buah parang dan langsung memotong daripada leher anak korban. Karena merasa kurang puas dengan apa yang dilakukan, kemudian pelaku ini kembali ke dapur untuk mengambil satu buah kampak dan kembali melakukan penganiayaan. Baik, Pak Kasat. Kepada Pak Kasat, anak ini motifnya korban. apa, Ya? Pak Kasat? Sampai begitu sadis bisa membunuh bayinya sendiri? Boleh diulangi, Mbak? Ya. Motifnya apa, Pak Kasat, hingga sang ibu ini begitu sadis gitu membunuh bayinya sendiri? Ya, baik, untuk itu sendiri sampai dengan saat ini kami belum bisa memastikan secara pasti. Namun demikian perlu kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ya, sampai dengan hari ini pelaku ini keberatan atau tidak menerima dengan adanya kehadiran bayi laki-laki dalam rumah tangga mereka. Ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa pelaku tidak ingin ataupun khawatir nantinya sang suami tidak lagi memberikan perhatian kepada sang istri, dikarenakan selama ini sang suami sendiri sangat menantikan kehadiran putra laki-laki. Demikian, Pak. Selama proses setelah pasca persalinan begitu, adakah tindakan-tindakan yang sudah mulai mencurigakan dari sang ibu korban ini? Ya, baik, jadi hasil pemeriksaan sementara, ya, kecurigaan ini mulai terlihat pasca pelaku melahirkan anak ketiganya, ya. Jadi pelaku ini sering murung, ya, sering diam, ya, bahkan seminggu sebelum kejadian, ya, ini pelaku sempat mengantarkan anak laki-lakinya kepada orang tua, ya, dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak ingin memiliki anak laki-laki. Namun demikian pihak keluarga mencoba memberikan pengertian, ya, sehingga kemudian sang bayi juga dikembalikan kepada pelaku dan suaminya, ya. Dan peristiwa itu terus terjadi, ya. Kasat, secara singkat saja hukumannya, Pak. Ya, untuk pelaku sendiri kita kenakan pasal 80 ayat 3 dan 4, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kekerasan fisik yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Baik, pemirsa, kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan kembali dengan diskusi soal 3 pasangan calon kepala daerah Jakarta yang semuanya telah resmi nih merilis visi misi dan program kerja mereka. Namun ada kesamaan visi misi antara ketiga paslon, yakni sama-sama menyinggung soal Jakarta sebagai kota global. Seperti apa? Usai jeda kita bahas di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kasus pembunuhan bocah berusia 5 tahun di Cilegon, Banten ini berhasil terungkap dengan menangkap 5 tersangka. Di antaranya 3 wanita dan 2 laki-laki. 3 pelaku ditangkap di Pandeglang, kemudian 2 pelaku lainnya diringkus di Cilegon. Seorang tersangka yakni tetangga korban. Polres Cilegon mengatakan motif tersangka dengan sadis membunuh karena persoalan utang piutang.
Kejadian ini bermula hari Selasa, bocah berusia 5 tahun itu diculik saat berada di dalam rumah kontrakannya. 2 hari kemudian korban ditemukan di pantai Cihara, Lebak, Banten dengan wajah ditutupi lakban dan beberapa luka lebam di tubuhnya. Sampai mengantar ke polisi, mengurus laporan. Ya, itu juga akan kita klarifikasi dengan ayah korban juga sudah via telepon. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bidang Propam Polda Metro Jaya memeriksa ada 9 anggota tim patroli perintis presisi atau TP3 Polres Metro Bekasi Kota terkait kasus kematian 7 remaja yang ditemukan di Kali Bekasi. Pemeriksaan ini guna mengetahui apakah memang ada pelanggaran kode etik yang dilakukan. Nah, peristiwa berawal dari tim patroli perintis presisi yang menemukan adanya live Instagram berisi sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran. Lalu 9 anggotanya pun datang ke lokasi. Melihat kedatangan petugas, puluhan orang di lokasi ini mencoba untuk melarikan diri. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam, menambahkan bahwa hasil pemeriksaan sementara, petugas ini sempat menyelamatkan 4 orang yang melompat ke dalam sungai dan juga sempat memberikan pertolongan sebenarnya. Tiga pasangan calon kepala daerah Jakarta telah merilis visi misi dan program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ketiga paslon masing-masing memiliki janji untuk membenahi kota Jakarta. Namun, tampak ada kesamaan visi misi antara Ridwan Kamil Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano, yakni sama-sama menyinggung Jakarta sebagai kota global. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju mengusung visi Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sedangkan pasangan Darmakun yang memiliki tagline Jakartaku Aman dengan visinya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi mewujudkan rakyat beradab, harmoni, makmur, dan bahagia. Pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan Pramono Rano dengan tagline-nya Jakarta Menyala, Kagak Ribet Dah, mengusung visi menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun saat ini Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian, lalu kota global seperti apa yang dimaksud pasangan calon Pilgub Jakarta ini? Tim TV One mengabarkan. Iya, memasuki masa kampanye artinya tiga paslon ini sudah siap-siap akan semakin manis mengobrol janjinya. Wow. Kami akan membahas bersama Anda di pagi hari ini. Sudah ada beberapa narasumber kami yang sudah hadir melalui Zoom, kemudian sudah hadir di studio. Ya. Ada Bang Joni Simanjuntak selaku tim pemenangan Pramono Rano bidang kampanye dan sosialisasi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Kemudian juga ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik yang baru saja tiba. Nanti kami segera invite untuk berada di studio. Kemudian sudah bergabung melalui Zoom ada Ibu Siti Fadila Supari, juru bicara Darmakun. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi. Bu Siti tumben tidak datang ke studio nih, Bu. Iya. Aduh, tadi malam baru pulang jam 12. Jadi nggak mungkin ke pagi-pagi ini. Takut kesiangan. Kita juga akan mencoba untuk menghubungi dari tim sukses Ridwan Kamil Suswono, Prof. Valino, yang masih kami coba melalui Zoom ataupun datang ke studio. Kita hadir, kita undangkan dulu nih Mas Gun-Gun. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Mas. Silakan. Ya.
Kita langsung saja kita mulai ya dialognya ya. Sudah siap dengan janji-janji manisnya. Kita mau ke Bang Joni dulu. Ini kan hampir sama sebenarnya ya janji-janji yang dilontarkan ya paslon 1, 2, dan 3. Kemudian apa nih kira-kira nih Bang yang membedakan paling tidak untuk warga Jakarta akhirnya bisa menentukan pilihan? Ya baik, terima kasih. Persis ya seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi bahwa kalau bicara soal Jakarta, baik perencanaan, teori-teori tentang pembangunan di Jakarta, saya pikir sudah lengkap. Salah satu nilai tambah dari kami adalah paslon kami ini, ya, bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini dua tokoh yang kami anggap bisa bersinergi. Jadi ya. Figurnya ya, apalagi Mas Pram ya terkenal sebagai seorang pekerja keras, fokus dan tidak setengah-setengah ketika mengeksekusi ataupun mengerjakan sesuatu. Beliau tidak mau main misalnya ya main ngambang, tidak pernah. Ya, itu satu. Yang kedua bahwa memang paslon kami di samping memang tadi bicara soal masalah Jakarta yang menjadi kota global ya, tapi fokus kami pertama-tama adalah program di masalah kesejahteraan rakyat. Jakarta ini kita lihat bahwa secara ekonomi memang ketimpangan antara orang-orang berada dan tidak berada itu sangat jauh. Maka paslon kami sangat punya perhatian terhadap masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan persoalan masalah sosial ekonomi. Itu yang paling penting. Misalnya, kita sekarang mau mencapai katanya Indonesia mencapai yang namanya Jakarta Indonesia Emas 2045. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mau mencapai itu? Jakarta harus menjadi teladan dan harus mampu di depan untuk menginspirasi provinsi-provinsi lain. Apalagi Jakarta ini kan punya APBD sekarang aja di APBD perubahan hampir 86 triliun. Kenapa kita tidak mau memberikan perhatian kepada sektor pendidikan supaya sekolah gratis sampai kuliah? Baik. Jadi orang-orang yang tidak mampu itu bisa kita perhatikan. Karena apa? Fenomena sekarang ini, walaupun sudah ada kartu Jakarta Pintar, masih banyak ijazah ditahan di sekolah swasta. Banyak orang putus sekolah. Maka sekolah swasta itu juga harus menjadi perhatian Pemprov, karena itu juga adalah sumber daya manusia Indonesia, termasuk di bidang kesehatan. Fokus utamanya adalah di pendidikan dulu. Sumber daya manusia, termasuk kesehatan. Pelayanan kesehatan. Kalau kita melihat visinya nih Bang, visi dari Pramono Anung menjadikan Jakarta sebagai kota global berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Iya. Kota globalnya ini akan sejauh mana? Karena ketika disodorkan ada program misalnya dari pasangan RK Suswono menjadikan Jakarta seperti Dubai, New York, Pramono Anung menjadi satu yang menolak keras begitu. Mimpi aja itu menjadi kota Dubai. Jadi globalnya akan sejauh mana dari Pramono Anung? Saya pikir kota global ya persyaratannya seperti yang kita katakan tadi. Jakarta ini harus menjadi terbuka, tetapi Jakarta juga tidak kehilangan identitasnya. Apa itu? Ya budaya yang ada di Jakarta, termasuk budaya Betawi. Itu menjadi perhatian kita. Jangan karena percepatan pembangunan, orang-orang Betawi hanya sekedar menjadi penonton. Tapi mereka harus menjadi pelaku. Caranya? Caranya adalah mendayagunakan mereka juga. Keberpihakan kepada orang-orang yang tertinggal. Jadi jangan kita biarkan orang yang sudah maju dengan yang tertinggal ini dibuat berkompetisi sama biasa aja. Harus ada subsidi, harus ada perhatian lebih kepada orang-orang tertinggal ini. Supaya tidak terjadi survival of the fittest. Yang kuat semakin menekan yang lemah ini. Baik, kita dengarkan kalau dari Bu Siti ya. Bu Siti ini kan salah satunya juga kan ada yang diumbar-umbar gitu. Internet gratis, kemudian juga jaminan makan untuk warganya. Apa saja Bu Siti yang menjadi concern sebenarnya untuk meraih suara dari masyarakat Jakarta? Kami ini kan dari independen. Independen itu betul-betul independen, jadi tidak terpengaruh atau tidak disetir oleh partai politik manapun. Artinya kita ini menyediakan kendaraan politik untuk rakyat. Jadi kita bersama-sama rakyat membangun Jakarta. Jadi apa maunya masyarakat Jakarta itu menuju kemana? Kalau kita menuju kota global atau global city itu memang sesuai dengan RPJP memang harus ke sana. Tetapi sebetulnya global city itu kan ada skornya atau indeks.
kita indeksnya masih di 74. Tapi sebetulnya kita harus sadar bahwa Global City bukan hanya pembangunan gedung, bukan pembangunan fisik, tapi juga pembangunan masyarakat kecil. Kalau terlalu jomplang antara masyarakat bawah dan masyarakat atas, itu tidak akan mendapat nilai yang banyak. Karena kalau kita bikin istilah Global City, artinya kita mengikuti indeks Global City Index. Di mana Global City Index itu tentu saja mereka yang buat ya mereka yang nomor 1, kita nomor 74. Nah, di sini kita bagaimana mengangkat masyarakat kecil tanpa sangat merugikan masyarakat yang tinggi. Jadi yang rendah dinaikkan, yang tinggi tidak diturunkan dengan drastis. Jadi kita supaya gap itu tidak terlalu tinggi sehingga bisa menggambarkan satu budaya yang sehat itu. Budaya itu bukan nari-nari ya, bukan nari-nari gunjreng-gunjreng, itu bukan. Budaya masyarakat. Bagaimana mereka bersikap dan sebagainya. Kalau kotanya untuk pembangunan, saya kira Jakarta sudah sangat cantik dan tinggal membuat hijau dan bersih dan sebagainya. Dan yang paling penting masyarakat jangan sampai lapar. Nah, Dharmakun mempunyai sikap-sikap tertentu, misalkan membuat adat karya. Jadi orang-orang mempunyai pekerjaan dan setelah mempunyai kerjaan mereka pasti akan bisa beli makanan dan tidak akan lapar. Dengan adanya pekerjaan maka masyarakat akan tenang dan kemudian akan membentuk suatu budaya yang sehat. Jadi beradab. Kalau lapar suka ngawur-ngawur. Dan di dalam pendidikan kami ingin 1 kakak itu 1 sarjana. Tentu saja dari yang tadi dikatakan dari paslon yang lain, pendidikan itu akan digratiskan. Ya, pendidikan gratis, bahkan 1 kakak kalau bisa 1 sarjana. Jadi itu semua sebenarnya untuk menopang, untuk memperbaiki masyarakat Jakarta yang lebih baik dan lebih merdeka. Jadi perbedaan kami adalah kami ini kendaraan politik untuk rakyat. Jadi bukan. Jadi rakyat tidak usah cari kendaraan partai politik. Jadi kami ini lintas partai politik, lintas agama, lintas etnis. Ayo, siapa yang ingin Jakarta, ingin nasib Anda berubah, maka bergabunglah kami dengan yang independen. Nah itu Mbak Safira. Baik, kita juga masih menunggu ya sambungan kami dengan Prof. Valino selaku tim ses dari Ridwan Kamil dan Suswono untuk tersambung bersama kami. Ya. Kita masih menunggu. Tapi sementara itu, karena tadi Bu Siti juga sudah cukup panjang ya, saya ingin ke Mas Gun Gun kalau begitu, Mas Gun Gun. Ya. Kalau kita lihat, ini sebenarnya ketiga pasangan calon ini mengeluarkan visi yang mirip-mirip sebenarnya. Salah satunya adalah yang di highlight kota global gitu. Tapi konsepnya mungkin agak sedikit beda-beda. Nah, kalau dari Mas Gun Gun sendiri, konsep kota global untuk Jakarta itu sebenarnya sudah tercapaikah saat ini atau memang masih butuh ada sesuatu step lagi yang harus dikejar? Iya, tentu butuh step ya, dan paling dasar itu adalah kekuatan sumber daya manusia untuk menjadi kota global. Contoh misalnya seberapa kuat sumber daya manusia di Jakarta, bukan hanya di elit tapi juga di masyarakat awam, itu untuk bersiap menjadi kota global. Contoh misalnya kemampuan berbahasa, supaya kemudian tidak menjadi penonton. Dan center-center penguatan sumber daya manusia itu menjadi penting. Kenapa? Tidak ada kota global yang dimulai dari hanya infrastruktur, tapi dimulai dari penguatan sumber daya manusia, kemudian juga tingkat pendidikan ya, yang itu kemudian disupport bukan hanya dalam konteks narasi, tetapi indikator-indikator yang terukur untuk kemudian meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan dinamika global. Contoh misalnya bagaimana iklim investasi tidak menyingkirkan mereka yang ada di Jakarta, warga Jakarta, kemudian juga aspek competitiveness dalam persaingan sumber daya global yang kemudian juga akan masuk ke Jakarta, begitu. Dan indikator itu terbaca dari program-program paslon. Iya, menurut saya di tingkat narasi sudah mulai muncul. Tinggal kemudian roadmap-nya yang lebih clear, dan itu pasti butuh banyak dialog, indikator yang terukur, sekaligus evaluasinya, FCR-nya, finding, conclusion, recommendation-nya. Karena bagaimana misalnya menjadi kota global bukan hanya sekali lagi infrastruktur, tapi
roadmap yang komprehensif termasuk pelibatan sumber daya manusia. Ya, Mas Gun-Gun, ini begini, kan masyarakat kita ini sangat-sangat rasional ya, betul. Jakarta itu ya, dan juga responsif ternyata. Ketika ada yang mengobrol janji, ada juga langsung menunjukkan protesnya, ada yang mengapresiasi, ada juga menunjukkan protesnya. Salah satunya mungkin dari para Jakmania ya, sempat protes juga dengan kubu nomor 3 ini ya. Nah, tapi bagaimana masyarakat itu sebenarnya melihat mereka tuh melihat janji-janji yang diumbar, atau mereka melihat figurnya, atau seperti apa? Tapi dijawabnya nanti, kita ulas nanti lebih dalam. Usai jeda akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Hingga saat ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi dari tim sukses Ridwan Kamil dengan Suswono untuk segera bergabung bersama kami. Kita lanjutkan dialog, Mas Gun-Gun. Kalau kita lihat warga Jakarta ini sangat kritis, kemudian rasional. Artinya apa yang membuat mereka ini memilih ataupun memberikan suaranya kepada ketiga paslon? Apakah karena figurnya atau karena memang obrol janji manisnya? Menurut saya ada 3 faktor ya. Pertama, aspek figur jelas ada. Kenapa? Karena nggak mungkin mencoblos orang tanpa popularitas si figur. Juga tingkat penerimaan atau akseptabilitas sama tingkat keterpilihannya itu modal dasar elektoral. Kemudian yang kedua adalah menyangkut narasi yang menjadi problem solving persoalan Jakarta. Yang itu kemudian jelas terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan pemecahan masalah di Jakarta. Contoh misalnya infrastruktur, transportasi publik, pendidikan, kesehatan. Ini kan hampir semua paslon sudah menyediakan narasi itu. Cuman masalahnya adalah apakah narasi itu turun ke bawah, bisa dipahami dan diterima dengan aspek keterukuran yang kemudian dirasakan kebermanfaatan dari narasi itu untuk penyelesaian masalah. Itu menurut saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini menyangkut juga aspek aksi reaksi dengan kompetitor. Kenapa? Karena kan ini namanya kompetisi. Tiba-tiba misalnya pasangan RK ada sesuatu yang kemudian bisa di counter atau dikapitalisasi kelemahannya, ya kan? Sama juga dengan pasangan Mas Pram ataupun pasangan independen. Jadi aksi reaksi itu menyangkut damage control nanti, mengontrol potensi kerusakan. Kenapa? Karena namanya di arena pertarungan pasti ada sisi-sisi lemah, dan itu yang disebut dan kandidat marketing map ya, dalam konteks marketing politik, ya kan. Bagaimanapun marketing politik itu pasti salah satunya seperti tadi beliau ceritakan di awal, kelebihannya ini, dan semua pasangan pasti bicara kelebihannya. Tapi dalam waktu yang singkat, masa kampanye yang singkat sampai 23 ya kalau nggak salah November, itu kan tidak cukup menyasar semua area, ya kan? Kenapa? Karena pasti kan ada wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau karena sudah sangat pekat dengan warna kandidat lain. Betul. Ini yang disebut dengan zonasi atau yang segmenting dalam political marketing. Gitu. Kalau bicara masalah figur, lalu kemudian narasi kekuatan kita sudah dengar tadi ya. Tapi bicara masalah kelemahan deh, kalau kita lihat masalah kelemahan. Kelemahan untuk pasangan Pramono Rano Karno misalnya. Kalau kita lihat Mas Gun, kita lihat dari rekam jejak dulu. Mas Pram di Seskap, biasanya di belakang, jarang muncul ke publik. Nah, apakah ketika sekarang dia menjadi seorang sosok cagup yang dipaksa untuk kemudian menghadapi konflik misalnya, menghadapi konflik dengan masyarakat dan sebagainya, permasalahan, apakah cukup mumpuni ke sana kalau melihat rekam jejaknya? Nah, ini yang mungkin perlu jadi catatan pasangan Mas Pram dan Bang Dul ya, Rano Karno. Kenapa Pramono biasa Mas Pramono track recordnya di wilayah elit birokrasi gitu ya, DPR sampai di puncak lah pimpinan, kemudian di Seskap ya, kemudian juga interaksi ya politiknya di tingkat elit. Nah, ketika misalnya mengurus daerah tentu relasinya tidak mudah. Kenapa? Ini menyangkut bukan hanya elit tapi banyak masyarakat awam. Sehingga bisa jadi pola-pola konflik ya yang terkontrol itu menurut saya menjadi catatan penting dan sekaligus jadi kelemahan. Kenapa? Karena Jakarta ini butuh pemimpin yang bukan hanya mengakomodir tapi juga mampu mengelola manajemen konflik terutama dengan masyarakat bawah dan elemen-elemen kepentingan atau pressure group dan interest group yang ada di Jakarta. Ini bicara konflik ini, mengelola konflik ini masih jadi catatan besar PR, bagi pasangan Pramono. Bahwa di tingkat elit
Nah, kemudian Bang Dul tentu popularitasnya tinggi, ya kan? Bisa jadi insentif elektoral tambahan bagi Pramono. Tetapi juga saya lihat proses komunikasi manajemen konflik ini belum rasa-rasanya belum begitu teruji, ya. Beda dengan tentu kultur Banten. Nah, ini Jakarta butuh strong leader, terutama dalam konteks gaya komunikasi yang lebih cocok dengan warga Jakarta. Tentu dengan segala kelebihan yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau dua pasangan lain, RK, kita lihat misalnya model equalitarian style ke bawah, itu udah bagus ya. Masalahnya adalah juga pasti ada kelompok-kelompok atau elemen-elemen di Jakarta yang tidak mudah juga tiba-tiba menerima kehadiran RK begitu ya, yang contoh misalnya di beberapa komunitas ya, itu kan resistensi masih tinggi, sehingga tentu pendekatan basis komunitas seperti community relation, community empowerment, community services itu saya lihat sedang digiatkan oleh RK. Kalau Dharma Pangrekun? Ini yang pasangan independen, ya ini persoalannya adalah pada modal dasar elektoralnya. Ya seberapa dikenal mereka di Jakarta, ya kan ini kan barang yang pasangan ini baru memiliki aspek publisitas itu setelah kemudian dideklarasikan dan ditetapkan. Nah, ini persoalan besarnya ada publisitas politik ya, dan popularitas, akseptabilitas, elektabilitas kan terlihat juga masih berada di bawah. Baik, gitu. Bang silakan dijawab. Ada catatan penting, itu luar biasa penting loh menjadi catatan ketika akan berhadapan dengan warga Jakarta. Manajemen konflik. Saya kenal Mas Pram bukan hanya ketika jadi tim sukses. Saya pernah bersama-sama dengan dia ketika saya menjadi ketua cabang partai dan beliau menjadi sekjen partai. Artinya? Ini orang yang sangat gampang beradaptasi. Ya, orang yang sangat sadar posisi. Ketika dia misalnya di dapur, ya dia di dapur. Pernah tidak teruji manajemen konflik teruji gitu? Ketika dia dihantar ke depan, dia juga bisa menyesuaikan diri. Kenapa? Latar belakang beliau adalah bukan dari latar belakang orang kelas menengah ke atas. Dia menengah ke bawah. Dia anak seorang guru, lahir di Kediri, ya, masuk ke ITB, berprestasi, aktif di organisasi mahasiswa, ya, jadi sudah biasa bergelut dengan kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu, beliau ini adalah salah satu sosok yang menurut saya, ya, mainnya efisien dan efektif. Memang tidak pinter, misalnya menata kata dengan pantun segala macam. Tapi beliau ini betul-betul seorang goal getter yang menurut saya sangat tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Tapi berani mengelola kebijakan lidah populis, Bang? Sangat percaya saya dia berani. Mengelola konflik. Pengalaman-pengalaman ketika beliau menjadi sekjen partai. Banyak persoalan-persoalan bisa diselesaikan dengan gampang tanpa bertele-tele. Dan hasilnya adalah di sana senang, di sini senang. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, tadi PR-nya jadi catatan adalah soal publisitasnya masih belum dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kemudian Dharma Pangrekun dan juga Kun Wardana ini bisa memikirkan soal program-program ke depannya, sementara elektabilitasnya masih jauh tertinggal nih. Artinya kan masih ada PR yang kemudian harus dikejar dulu sebelum kemudian bisa meramu bagaimana program itu bisa berjalan. Terima kasih. Tadi Pak Gun itu narasinya itu sangat normatif dan berdasarkan survei LSI yang 3% itu. Nah, LSI saja juga belum kenal dengan Dharma Kun, ya tentu saja memang elektabilitasnya juga rendah. Jadi kalau saya sih tidak terpengaruh dengan survei yang begitu. Orang yang paslon nomor 1 ya, yang bukan Pak Pram, Pak RK itu di mana-mana ditolak, di situ bisa 51%. Kalau dilihat sih lebih lumayan yang 03 daripada 01 di masyarakat loh ya. Lebih tapi di situ 51%, sedangkan 03-nya cuma 28. Itu saja menunjukkan satu hal yang tidak baik-baik saja. Jadi kita semua sudah tahu bagaimana yang namanya survei itu dilakukan. Nah, itu biasanya itu ya berpihak pada yang berpesan gitu. Nah, kemudian Pak Gun tidak mempertimbangkan bagaimana situasi di bawah, situasi masyarakat banyak, bukan masyarakat partai politik. Masyarakat banyak itu sudah banyak sekali yang sangat kecewa dengan partai politik. Terutama ketika
ketika Senayan akan membuat suatu revisi RUU Pilkada, itu masyarakat semua merasa tidak terwakili oleh partai yang ada di Senayan. Kalau merasa terwakili, nggak ada demo yang sampai merobohkan dinding DPR itu. Lah ini menjadi sentimen masyarakat ya di bawah. Nah ini saya sangat merasakan aktivis-aktivis yang dulu tidak puas, yang kemarin tidak puas dengan RUU Pilkada yang akan direvisi itu, yang ternyata masyarakat semua berpihak pada keputusan MK. Ini bukan hal yang sepele. Ini adalah fenomena masyarakat yang sangat luas. Bagaimana masyarakat luas itu sedang kecewa dengan partai politik. Luka itu masih terasa. Jadi disitulah kami mendapatkan suatu forum, suatu momentum. Dan ini mudah-mudahan, karena memang Dharmakun ini sangat merakyat. Jadi kami adalah kendaraan rakyat. Kami belanja masalah itu bukan, kamu mau saya kasih ini, kamu ini loh masyarakat, ini kendaraan kamu. Monggo, ayo kita bersama-sama membangun Jakarta. Baik, nanti kita akan coba konfirmasi ke Mas Gun-Gun. Apakah kemudian fenomena di masyarakat itu inline, sejalan dengan kondisi di Pilkada saat ini? Nanti kita akan bahas. Usah tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, sebelum kita lanjut pemirsa dialog, kita hadirkan dulu informasi ini mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta pemirsa, yang pada Selasa sore menggelar acara deklarasi damai Pilkada Jakarta di kawasan Taman Fathahillah di Kota Tua, Jakarta. 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta dijadwalkan menghadiri deklarasi damai beserta dengan perwakilan partai-partai pengusung dan juga tim sukses mereka. Acara deklarasi ini dilakukan sehari sebelumnya diberlakukan masa kampanye yang jatuh pada tanggal 25 September 2024. Hari ini sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 2 tahun 2024, pencoblosan serentak akan dilakukan pada 27 November, dicatat tanggalnya. Sebelumnya, ketiga paslon sudah memperoleh nomor urut masing-masing dalam pengundian yang dilakukan pada Senin malam. Baik, kita lanjutkan pemirsa dialog. Kami hadirkan kembali informasi lainnya dulu ya. Masih mengenai Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat ini menggelar deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Laswi Heritage, Bandung. Ya, rangkaian acara ini dimulai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk kampanye damai Pilkada 2024 oleh 4 pasangan cagup-cawagup. Kemudian 4 pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat ini menyampaikan orasi mereka, orasi kampanye damai secara bergiliran. Nah, deklarasi kampanye damai KPU Jabar mengangkat tema Pilgub Jabar 2024 sebagai inisiasi budaya demokrasi. Acara deklarasi kampanye damai pun diramaikan dengan pertunjukan tari dan juga musik. Baik, sudah di ACC, kita lanjutkan dialognya pemirsa. Tadi saya ingin menyambung yang sebelum iklan tadi, Mas Gun-Gun. Apakah kemudian disampaikan oleh Ibu Siti ini mengenai kondisi di masyarakat, penolakan terkait RUU Pilkada kemarin, masih relevankah saat ini? Masih sejalan dengan apa yang kita akan kita akan lihat nanti di Pilkada Jakarta? Iya, jadi dinamika isu itu kan pasti up and down ya. Dan sekarang saya pikir orang udah fokus pada proses pilkadanya. Kenapa? Karena itu kan sudah lewat ya. Bahwa ada catatan terkait misalnya dengan kemarin manuver ya, yang kemudian manuver itu cukup merugikan, sebut aja Kim Plus begitu ya. Nah ini tetapi kemudian kan dinamika isu sudah berkembang dan sekarang fokus pada aspek competitiveness di antara 3 pasangan calon. Yang mau saya ingatkan adalah kerap kali ada muncul fenomena quasi statistical sense. Apa itu? Artinya bahwa kerap kali kita mengasumsikan atau memikirkan sepertinya atau seolah-olah dukungan itu banyak gitu ya, tetapi tidak kemudian diukur dengan cara atau metode ilmiah. Harusnya kan ada statistical sense, bukan quasi statistical sense. Harusnya indikator-indikator elektabilitas itu misalnya dipantau melalui ya tentu metodologi ilmiah. Ini akurat kok di banyak sekali produk riset ya. Tentu
kalau kita menghargai, menghormati salah satu perkembangan politik modern adalah mengukur dinamika yang terjadi terutama di persepsi halayak. Melalui apa? Tentu melalui riset, dan riset itu salah satunya adalah survei. Jadi ini bisa menjadi pantauan sebenarnya, sekaligus saya ingin mengatakan bahwa dinamika masyarakat yang sangat dinamis itu tentu kan butuh dilihat, diukur, dan keterukuran dari pre-election sampai menjelang pemilihan itu pasti akan fluktuatif. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa dukungan kami banyak di bawah, pergerakan isu relevan dengan masyarakat, belum tentu di satu pekan kemudian pekan berikutnya masih sama. Kan ada ekspektasi misalnya yang mau diselesaikan lebih dahulu di segmen ini apa? Kan masyarakat tipologi pemilihnya juga tidak sama. Ada yang pemilih sosiologis, psikologis, ada yang pemilih rasional. Nah, semua itu butuh dipantau, termasuk peta demografinya. Jakarta dengan peta demografinya yang khas. Begitu. Kalau komunikasi politik artinya bisakah membantu untuk menaikkan elektabilitas? Pasti. Contoh ya, saya kasih contoh. Ini kan ada basis pemilih di Jakarta yang masih kecewa dengan proses kandidasi kemarin. Kenapa? Karena ada ikon yang mereka ingin dukung, sebetulnya seperti Pak Anies Baswedan. Itu kan tidak jadi maju. Nah, pergerakan Pak Anies Baswedan kemana dengan basis pemilihnya, itu tentu juga akan memberi insentif elektoral kepada siapa? Apakah ke pasangan Ridwan Kamil, apakah ke pasangan Pramono, atau ke pasangan independen? Kenapa? Karena saya lihat ini salah satu kantong atau ceruk pemilih yang signifikan bisa mengubah peta. Baik, saya ingin ke Bu Siti deh kalau gitu, sebelum ke Bang Joni ya Bang. Bu Siti tadi dikatakan ada ceruk pemilih Anies Baswedan yang kemudian masih merasa kecewa gitu, masih belum tertampung lah di sini. Apakah itu juga menjadi salah satu fokus utama Dharma Pengrekun untuk meraih suara-suara itu agar kemudian dukungan terus bertambah, Bu? Kami itu lintas partai, lintas etnis, lintas semua saja. Tapi kalau dari anak abah itu mudah-mudahan mereka bisa berpikir secara logis atau secara sehat. Akal sehatnya mudah-mudahan berjalan. Kalau akal sehatnya berjalan, mudah-mudahan mereka tidak akan memilih ke paslon-paslon lain yang telah menyakitinya. Mudah-mudahan. Saya kenal sangat dekat sekali dengan mereka yang di bawah Pak Anies itu, dan mereka tuh cair, tidak menggumpal menjadi satu ini. Jadi mereka bisa cair dan sangat sulit untuk diinikan. Sebetulnya lagi Mbak, metode tadi yang Pak Gugun sebutkan, dalam metode research variabel-variabel harus valid. Nah, variabel-variabel sentimennya masyarakat terhadap saat ini itu juga sangat penting, tapi itu tidak dihitung. Misalkan soal Fufafa, jet apa itu namanya, jet pribadi, private jet, itu semua melukai masyarakat banyak Pak Gugun. Nah, itu kayaknya kok sepertinya diabaikan. Dan kebetulan Roy Suryo juga sebetulnya bagian tim sukses kami, tapi cuma tidak bisa karena dia sedang sibuk dengan Fufafa dan itunya. Jadi itu suatu variabel-variabel yang tidak bisa diabaikan dalam psikologi massa. Baik Bu Siti. Kita ke Bang Joni. Bang Joni, ini artinya komunikasi politik yang sudah dilakukan kepada Anies Baswedan sudah sangat cair, atau ada pertimbangan-pertimbangan juga bagaimana caranya untuk mengambil ceruk suaranya dari Anies Baswedan? Saya pikir Pak Anies itu adalah seorang figur pemimpin yang bukan hanya bisa didekati saja gitu loh, hanya dengan gaya-gaya persuasif, tetapi beliau kan punya ide, punya gagasan tentang Jakarta ini kemarin. Artinya Pak Anies punya gagasan tentang Jakarta, orang-orang kecil itu jangan ditinggalkan. Orang-orang kecil yang memang terpuruk, katakanlah bersengketa dengan negara, persoalan tanah misalnya, beliau memperjuangkan bagaimana supaya warga itu punya hak kepemilikan terhadap tanah tersebut. Seperti tanah merah misalnya, tidak bisa tercapai karena ini domain pemerintah pusat, dalam hal ini Pertamina. Beliau langsung membangun infrastruktur di tanah merah, termasuk juga air pump dimasukkan. Nah, saya yakin
ya pemilih-pemilih Pak Anies ini juga banyak juga pemilih rasional. Ketika nanti karena gaya Pak program kami adalah melanjutkan ya apa yang baik yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu termasuk Pak Anies, termasuk misalnya katakanlah soal KJP tetap kita pertahankan, KJMU semakin kita tingkatkan dengan konsep sekolah gratis di sekolah swasta. Baik. Ya, termasuk juga tanah-tanah sengketa yang dengan pemerintah Pak Gubernur bisa menjembatani itu dan Pak Pramono punya kapasitas untuk itu karena dia banyak jaringan di tingkat atas. Itu saya pikir dengan cara-cara seperti itu ya pendekatan dengan Pak Anies beliau akan sangat happy ya. Kalau pemimpin kita tunggu meskipun Pak Anies sudah memberikan statementnya jangan buru-buru pilih cagup. Artinya endorsementnya belum jelas nih mau kemana nih. Tapi kita akan tunggu seperti apa dan kita akan juga lihat bagaimana kemudian ke depannya dalam masa kampanye ini seperti apa kemudian janji-janji itu akan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Nah, ditunggu kita loh warga Jakarta. Terima kasih Bang Joni, terima kasih Bu Siti, terima kasih juga Mas Gun Gun. Terima kasih bergabung bersama kami. Sebelumnya kita sudah terus menghubungi Prof Valino Siup selaku Timnas Ridwan Kamil dan juga Suswono, tapi sampai saat ini belum ada respon dari yang bersangkutan. Sayang sekali, padahal kita ingin juga dengar dari sisi beliau. Dan pemirsa kita jeda dulu ya, kita akan kembali dengan tema lain. Kita akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda usai jeda, jangan kemana-mana. Baik, pemirsa pesawat kepresidenan RJ85 yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mendarat perdana di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Untuk pertama kalinya pendaratan berjalan dengan mulus dan juga lancar, alhamdulillah. Nah, pesawat kepresidenan yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo dan rombongan ini berhasil mendarat pada pukul 16.12 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini kemudian disambut 2 mobil pemadam kebakaran di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri yang menyemprotkan air ke arah pesawat Jokowi sebagai sambutan pendaratan pertama di bandara ini. Setelah mendarat di lokasi, pesawat pun langsung menyusuri sepanjang runway hingga ke ujung. Setelah itu, Presiden Joko Widodo langsung menuju gedung bandara dan disambut oleh Menteri Perhubungan serta Wakil Kepala Otorita IKN dan sejumlah pejabat lainnya. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep berkunjung ke Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore kemarin. Selain bersilaturahmi dengan warga Desa Daru, Kaisang juga mendatangi beberapa rumah warga yang masuk ke dalam kategori rumah tidak layak huni. Ya, kepada para pemilik rumah, Kaisang berjanji akan segera memperbaiki rumah tersebut. Ada yang menarik saat Kaisang belusukan ini. Selain membagikan susu dan juga membagikan buku tulis kepada anak-anak, Kaisang juga mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Pemirsa, usai jeda karena ini masih bulan-bulan politik, kita akan membahas tadi udah Pilkada Jakarta, nanti kita akan bahas mengenai Pilkada Jawa Tengah. Usai jeda, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah lembaga survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai peta elektoral pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Seperti Poltreking Indonesia yang merilis pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin unggul dalam elektabilitas dibandingkan dengan pasangan Andika Perkasa Henrar Prihadi. Ya, dari hasil survei menunjukkan bahwa keunggulan pasangan ini dalam beberapa aspek utama, baik dari segi wilayah maupun demografi pemilih. Nah, pada simulasi tunggal, Ahmad Lutfi memperoleh angka elektabilitas 50,1%, sedangkan Andika Perkasa 30,8%. Sementara pada simulasi pasangan Cagup-Cawagup, Ahmad Lutfi Taj Yassin memperoleh perolehan angka signifikan 52,2% dan Andika Perkasa Henrar Prihadi di angka 31,4%. Sisanya 16,4% menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihannya.
Ya, pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin didukung secara signifikan oleh pemilih di wilayah Pantura Barat, Pantura Timur, Keduraya, dan Banyumas Raya. Sementara di wilayah Solo Raya dan Semarang Raya, dukungan relatif imbang antara kedua pasangan. Sebanyak 48% publik mengatakan masih mungkin mengubah pilihan pasangan gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah. Sedangkan 42,1% mengatakan tidak akan mengubah pilihan mereka. Sebagian besar responden yang belum mantap pemilih akan menentukan pilihan mereka pada masa kampanye atau hari pemilihan. Ya, untuk membahas mengenai hasil sejumlah lembaga survei yang salah satunya juga dilakukan oleh Poltreking, kita akan membahasnya pemirsa bagaimana kemudian pemetaan politik di Pilkada Jawa Tengah ini. Sudah hadir bersama kami di studio ada Mas Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Hanta. Selamat pagi. Lalu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi, Prof. Burhan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi semuanya. Baik. Kita ingin ke Mas Hanta kalau begitu. Mas Hanta, kalau kita melihat hasil survei terbaru, pemetaannya sepertinya masih cukup kuat salah satu pasangan calon ini, Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Faktor apa yang paling signifikan membuat pasangan ini unggul, Mas? Ya, pertama kita tahu Ahmad Lutfi adalah salah satu kandidat yang lebih awal bersosialisasi dibandingkan Andika belakangan ya. Iya, betul. Kita tahu kalau kita ke Jawa Tengah sosialisasinya cukup masif, itu satu. Dan beliau adalah mantan Kapolda Jawa Tengah yang artinya memiliki basis yang cukup lama berada di Jawa Tengah. Itu faktor pertama. Yang kedua, pasangannya juga ini kan saling kontributif ya antara cagup dan cawagupnya. Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Nah, itu juga kontribusinya cukup kuat ya, kita lihat dari cukup itu. Kemudian satu lagi menurut saya juga kita bisa dalami di mana dua atau pasangan ini bisa jadi dipersepsikan bagian dari dua kekuatan politik yang cukup kuat, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo di sana. Jadi dalam persepsi publik ya, secara tidak langsung itu memberikan kontribusi secara elektoral. Karena kalau kita bedah misalnya approval rating Pak Jokowi yang cukup tinggi di Jawa Tengah, sekitar 86,4%, itu mayoritas sebagian besar ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Begitu juga dengan cross tabulasi yang kita lakukan, cross tab pemilih Pilpres, pemilih Prabowo Gibran itu sebagian besar ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Bahkan pemilih Anies juga lebih ke sana. Sementara pemilih Ganjar itu memang lebih cenderung lebih banyak ke Andika Hendi. Nah, itu faktor yang lainnya. Tentu ditambah lagi beberapa faktor yang cukup ini ya, kalau kita perhatikan mengapa cukup tingginya selain mereka lebih awal berpasangan dibandingkan sebelumnya. Dan satu lagi, kalau kita lihat kami melakukan cross step juga terhadap pilihan partai. Basis partai itu solid semuanya, semua partai. Ya, kalau kita perhatikan hanya PD Perjuangan yang ke Andika pemilihnya. Itu pun ada 30% lebih masih ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Sementara partai lainnya Kim Plus, jadi terkonsolidasi semua, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, ditambah yang plus itu yaitu Nasdem, PKS dan PKB, itu semuanya solid di angka 60-70% ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Ya, kontribusi itu juga memberikan dampak. Saya kira itu beberapa faktor yang menyebabkan cukup kuatnya. Selain kekuatan personal ya, yang saya katakan tadi. Baik, kalau dari Prof. Burhan melihatnya salah satu pasangan yang saat ini sudah mulai petanya terlihat jauh lebih unggul dibanding pasangan lainnya. Ya, apakah itu juga terbaca dari indikator politik Indonesia, Mas? Ya, apa yang ditampilkan oleh Mas Hanta itu menurut saya merefleksikan peta elektoral di Jawa Tengah hari ini. Kebetulan memang Andika dinobatkan sebagai calon gubernur oleh PD Perjuangan relatif terlambat dibanding misalnya Ahmad Lutfi yang kita tahu sudah sekian lama melakukan sosialisasi. Dan jangan lupa Ahmad Lutfi ini berkarir cukup lama di Jawa Tengah meskipun beliau berasal dari Jawa Timur, tetapi lama sebagai Kapolda Jawa Tengah, hampir 3-4 tahun. Kemudian sebelumnya menjadi pimpinan wilayah kepolisian di beberapa tempat di Jawa Tengah. Di Batang, kemudian di Solo, di Boyolali, dan seterusnya. Jadi cukup lama kiprahnya di Jawa Tengah. Dan kita tahu karena keterlambatan start Andika, maka tingkat kedikenalannya juga tidak terlalu maksimal. Jadi ada ketimpangan popularitas. Meskipun lagi-lagi
hati-hati buat Pak Ahmad Lutfi kalau misalnya Andika mampu menaikkan popularitas seimbang dengan Pak Ahmad Lutfi, itu semacam alarm yang cukup mengkhawatirkan buat Ahmad Lutfi. Cuma diuntungkan oleh jadwal kampanye yang terlalu pendek, kan cuma sekitar 2 bulan. Jadi memang waktu tidak banyak buat Andika, tetapi lagi-lagi masih ada potensi buat Andika untuk mengerek elektabilitas sepanjang popularitasnya imbang dengan Ahmad Lutfi. Nah yang kedua, nah ini juga salah satu pilihan yang menurut saya perlu sampaikan alasannya oleh PD Perjuangan, yaitu pasangan yang ditetapkan oleh gubernur dan wakil gubernur ya oleh PD Perjuangan itu pasangan yang berasal dari satu rahim tradisi ya, yaitu kelompok nasionalis. Karena kita tahu Mas Hendi ini kan mantan wali kota Semarang yang berasal dari kader murni PD Perjuangan. Pak Andika belakangan aktif di PD Perjuangan. Sementara kalau kita lihat peta dan dinamika elektoral di Jawa Tengah, itu Alfat, itu gabungan atau kombinasi dari 2 tradisi politik ya. Pertama adalah kelompok nasionalis, dan itu terefleksikan oleh kenyataan bahwa Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh PD Perjuangan. Tetapi jangan lupa, paling banyak hanya 1/3 mereka yang memilih PD Perjuangan di provinsi ini. Nah ada sisa yang cukup besar, yaitu kelompok santri, terutama yang tinggal di daerah Pantura, kemudian juga tinggal di wilayah tengah ya Jawa Tengah, sekitar Magelang, Wonosobo, dan sebagian wilayah di Banyumas. Nah ini yang tidak terwakili oleh 2 sosok yang ditampilkan oleh PD Perjuangan, yaitu Pak Andika dengan Mas Hendi. Nah kebetulan Ahmad Lutfi ini meminang figur yang mewakili kelompok ini, kelompok santri ini, yaitu Gustaz Yassin, putra dari almarhumlah Kiai Maimun Zubair ya, yang kita tahu sangat dihormati bukan hanya di Jawa Tengah tapi juga di Indonesia. Dan Gus Yassin ini juga pernah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah, mendampingi Ganjar Pranowo dan maju di DPD dengan suara salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi ini keunggulan sementara, tapi lagi-lagi masih ada waktu ya buat Andika dan Mas Hendi untuk mengejar ketertinggalan. Oke, Mas Hanta, kalau kita lihat ketertinggalan dari pasangan Andika dan juga wakilnya di 4 wilayah kalau tidak salah mereka tertinggal ya. Nah ini apakah potensi tadi kalau dikatakan oleh Mas Burhan, potensinya ada sebenarnya. Apa yang bisa membuat mereka suaranya bisa terkerek di 4 wilayah yang tertinggal ini? Ya, menurut saya setuju dengan Mas Burhan ya bahwa perolehan Andika Hendi itu bukan perolehan yang rendah. Dia baru bersosialisasi, kita bisa dianggap penantang karena Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent. Nah itu modal di atas 30% itu modal yang relatif kuat ya. Karena itu bagi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin harus antisipasi. Karena waktu 2 bulan singkat tapi bisa punya waktu kalau kemudian ada dinamika yang menyertainya. Dan yang kedua, sebelum kita ke area subkultur tadi, saya menyambung yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Memang kalau dibedah dari data survei Poltreking Indonesia, itu yang merasa terasosiasi terhadap NU, ormas Islam NU, Jawa Tengah juga tinggi, 75%. Dari 75% itu, mayoritas melampaui elektabilitas ya, perbandingannya itu ke Ahmad Lutfi Taj Yassin. Nah, salah satu faktor mereka yang kombinasi nasionalis religiusnya cukup kuat, itu satu sisi. Yang kedua, betul di Jawa Tengah itu selain tadi ada basis hijaunya, religius NU-nya relatif kuat, tapi juga di sana kita tahu basis merah atau nasionalisnya juga menjadi istilahnya kan kandang banteng kan di sana. Nah di sini juga perebutannya menarik karena ada faktor Ahmad Lutfi, di belakangnya mungkin basis pemilih Jokowi dan lain sebagainya. Nah kalau kita istilahkan ini kandang banteng, ini ada 2 pengembala ini. Satu adalah tanda petik ya, satu ada basis PD Perjuangan, yaitu kandang banteng tadi. Di sana juga rumah Jokowi. Jadi pertarungan 2 pengaruh ini juga saya ingin menjawab pertanyaan itu, kenapa di beberapa basis itu. Nah yang menarik memang di Solo dan di Semarang Raya dan Solo Raya itu kuat berimbang. Dan ada faktor Mas Hendi, mantan wali kota Semarang, yang saya kira juga punya basis kuat di sana untuk mengimbangi wilayah sekitarnya.
Nah, di daerah yang lain-lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, basis religius, kemudian basis yang lebih kuat dimiliki keistimewaan eksklusif yang dimiliki oleh Ted Yassin, dia satu-satunya dari 4 yang merepresentasikan kekuatan hijau atau religius tadi atau kelompok Islam yang di Jawa Tengah cukup kuat setelah Jawa Timur yaitu NU. Jadi itu yang memberi kontribusi. Tapi bagi Andika sebagai penantang, modal awalnya sudah cukup dan punya waktu untuk melakukan sosialisasi. Tergantung nanti 4 hal. Satu, bagaimana efektivitas sosialisasi dan kampanye politik selama 2 bulan. Yang kedua adalah bagaimana performa debat nanti secara terbuka masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti tawaran program dan isu yang terus bergulir di masyarakat selama 2 bulan ke depan. Baik, itu nanti kita akan dalami ya, bagaimana waktu 2 bulan ini bisa menaikkan suara ataupun elektoral terhadap kedua pasangan ini. Usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Mas Hanta sempat menyebutkan masih ada waktu kurang lebih 2 bulan yang paling tidak bisa menentukan menaikkan suara ataupun elektoral. Ada beberapa hal, salah satu mungkin debat, kemudian juga kampanye ataupun belusukan ya ketika safari politik dan juga komunikasi politik. Kalau dari Prof. Burhan sendiri melihatnya seperti apa dalam waktu 2 bulan ini? Kira-kira faktor apa saja yang bisa membuat suara dari paslon ini bisa berkembang ataupun naik? Popularitas adalah kunci. Ya, dan kalau kita lihat Jawa Tengah dengan berbagai macam kesulitan terutama dari sisi geografis, tidak mudah memang untuk menaikkan tingkat kekenalan dalam waktu singkat. Dan jangan lupa di Jawa Tengah mereka yang terekspos oleh media, sosmed maupun media konvensional itu juga tidak setinggi Jakarta. Kalau di Jakarta kan tingkat pendidikan, pendapatan, akses terhadap informasi itu 5 kali lipat lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dan geografinya lebih mudah untuk dijangkau dalam waktu 2 bulan oleh tim ses melalui canvassing atau door to door. Di Jawa Tengah ini sangat luas, ya, merentang mulai dari Rembang sampai Brebes, dari Wonogiri hingga Cilacap. Jadi memang tidak mudah, kecuali ada momentum luar biasa melalui acara yang ditonton oleh khalayak Jawa Tengah lebih luas. Jadi singkat kata memang ada pertarungan antara mesin versus man, ya. Jadi mesin di sini adalah PD Perjuangan. Jadi seberapa mampu PD Perjuangan menggerakkan mesin partainya. Yang kedua, man-nya, personalitinya, tokohnya. Nah, apakah Pak Andika atau Pak Lutfi itu mampu atau tidak untuk melakukan penetrasi ke basis lawan? Nah, sejauh ini Pak Lutfi ini meskipun bukan orang partai, tetapi punya kedekatan di basis-basis PD Perjuangan, ya. Dan itu yang menjelaskan misalnya kalau kita lihat survei Mas Hanta, itu di sebagian wilayah basis PD Perjuangan itu Pak Lutfi unggul gitu ya. Meskipun beliau bukan kader PD Perjuangan. Jadi lagi-lagi kekuatan PD Perjuangan dalam menggerakkan basis partainya itu menjadi kunci. Terutama di Jawa Tengah yang kita tahu adalah kandang banteng, ya. Dan jangan lupa dalam pilkada-pilkada sebelumnya PD Perjuangan unggul terutama dalam menggerakkan mesin partainya. Waktu Ganjar maju 2013 itu elektabilitasnya awalnya kalah dibanding Pak Bibit, petahana saat itu. Tetapi akhirnya kan Ganjar unggul tuh, di Jawa Tengah. Demikian juga ketika Bibit Waluyo maju melalui kendaraan PD Perjuangan, juga awalnya kalah. Tapi kekuatan dan soliditas mesin partai mampu menggerakkan Pak Bibit untuk unggul yang waktu itu masih diusung oleh PD Perjuangan. Nah, kekuatan mesin partai ini terbukti gagal dalam Pilpres 2024 kemarin. Jadi elektabilitas Ganjar yang didukung oleh PD Perjuangan di Jawa Tengah kalah telak, hanya menang di Wonogiri dan Boyolali. Artinya sekali lagi inilah kembali ke kekuatan mesin partai, Vira. Apakah PD Perjuangan mampu menggerakkan mesinnya dalam waktu 2 bulan, ataukah Pak Lutfi yang justru makin leading, ya, dengan kemampuannya untuk mempenetrasi basis kandang merah. Oke, Prof, pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian mesin partai ini dari partai masing-masing pasangan calon ini, apakah memang untuk dalam 2 bulan ini, apakah memang bisa difokuskan di titik-titik yang mereka sudah pasti menang begitu, atau merambah ke titik lain agar kemudian bisa menambah elektoral mereka? Fokusnya lebih baik kemana begitu kalau pandangan dari Prof? Iya, sebenarnya secara elektoral lebih mudah ya menggarap basis sendiri, ya, Alfa.
Jadi kalau misalnya Pak Lutfi kan didukung oleh kekuatan partai besar ya, Gimplas ya, itu total sekitar 72-73% kekuatan partai pendukung Ahmad Lutfi dan Gus Yassin ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat, kita bedah, di antara partai-partai pendukung Pak Lutfi itu mesin partainya yang militan kan cuma PKS. Yang lain tidak terlalu kuat ya. Mungkin PKB bisa dimasukkan sebagai salah satu mesin partai yang kuat karena punya jejaring atau network terutama di kalangan Nahdien ya. Tetapi di luar itu kita belum melihat kekuatan mesin partai pendukung Pak Lutfi yang mumpuni ya, yang terkenal cukup kuat basis dan militansi serta kekuatan mesin partainya ya PD Perjuangan meskipun gagal di Pilpres kemarin. Tapi lagi-lagi dengan memanfaatkan basis sendiri saja Alfat, itu minimal 70% ada di tangan itu. Kalau ya terjadi straight ticket voting antara basis pemilih partai pendukung Pak Lutfi tegak lurus dengan pilihan calon gubernur yang sudah ditetapkan oleh partai mereka. Nah sejauh ini kan masih ada sebagian pemilih partai-partai seperti Gerindra, kemudian PKB, kemudian PKS, Demokrat, Golkar yang mendukung Pak Lutfi yang masih bocor juga ke Pak Andika. Nah untungnya basis pendukung Pak Andika juga tidak cukup solid amat gitu. Jadi lagi-lagi waktu yang tersisa ini menurut saya untuk Pak Lutfi punya senjata rahasia sebenarnya, namanya Pak Gus Yassin ya. Nah tingkat kedikenalan Gus Yassin sendiri juga belum dimaksimalkan. Nah basis kekuatan Gus Yassin terutama di wilayah Karsidenen Pati itu yang masih yang sudah cukup kuat ya, tetapi belum melebar kemana-mana itu. Jadi wilayah Pati, kemudian wilayah Rembang, Demak, Jepara, itu Pak Lutfi banyak sumbangan terutama dari kontribusi Gus Yassin. Tapi sayangnya Gus Yassin belum cukup banyak dimanfaatkan untuk keliling di wilayah lain, terutama di basis-basis NU di wilayah Kedu atau Banyumasan. Kalau dari Mas Hanta melihatnya, yang paling tidak untuk menaikkan elektoral di waktu-waktu yang tersisa? Ya, memang kalau kita perhatikan andalan bagi PD Perjuangan, terutama Jawa Tengah adalah mesin partai. Saya sepakat dengan Prof. Burhan. Satu itu, yang kedua sebenarnya secara kekuatan figur mereka juga punya basis ya cukup kuat. Andika kita pikir secara personality, apalagi Mas Hendy itu juga punya basis di sana, itu juga harus dikapitalisasi. Jadi dengan waktu yang 2 bulan ini, efektivitas bekerjanya mesin politik, kemudian kekuatan branding, personal branding dari 2 orang ini untuk menawarkan sesuatu, apakah program, apakah gimmick politik dan sebagainya yang meledak, itu kalau ternyata ada, itu ada potensi untuk dinaikkan. Nah sepanjang misalnya ritme atau dinamika politiknya relatif hanya flat seperti ini, maka kemungkinan untuk berubah secara drastis, secara kemungkinan fluktuatif agak sulit ya. Nah cuma kita tahu PD Perjuangan punya kepentingan juga harusnya, karena ini untuk mempertahankan kandang banteng tadi, untuk membalas tanda petik kekalahan di 2024 itu kan kalah kan. Nah terkonsolidasi biasanya di Pilpres 2014-2019 itu terkonsolidasi karena bergabungnya 2 kekuatan besar PD Perjuangan dan Jokowi, dan di 2024 itu kan terbelah. Nah ini yang saya kira Jawa Tengah sebagai lumbung elektoral selain Jawa Barat, Jawa Timur itu menjadi concern bagi PD Perjuangan untuk merebut kembali basis itu, mestinya menjadi motivasi. Ditambah kita tahu Jawa Tengah ini menarik eskalator politik nasional. Gara-gara Mas Ganjar jadi capres, ini siapa pemenang? Itu juga menjadi salah satu. Jadi ini saya kira pertarungan politik yang menarik, bisa dikatakan terakhir lah antara PD Perjuangan dan Jokowi. Terima kasih Mas Hanta, Prof. Burhan juga terima kasih. Terima kasih, kita lanjutkan di lain waktu ya, kita dalami lagi ya. Terima kasih. Baik, perbincangan tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sebelum itu kita sapa dulu rekan kami, ada Vena Kintan yang akan mengabarkan dari kabar utama pagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi ini. Vena? Sira Alfa dan juga pemirsa, di kabar utama pagi kami akan hadirkan salah satunya ini di Makassar, Sulawesi Selatan, ada seorang anak yang tega menebas ibu kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam. Selain itu juga ada 3 anggota DPRD di Kabupaten Mentawai ini yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena menggunakan atau melakukan pesta sabu di sebuah hotel. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama pagi. Sira Alfat. Baik, terima kasih Vena Kintan. Pemirsa, jangan lewatkan kabar utama pagi akan hadir bersama dengan Vena Kintan. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tauhid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.